Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu kita bima Muhammad Rafli Rizki Ibnu Muhammad Rizki War. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la yu'ala man wa bihi shaykhuna al-Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد العابدين وظهر الظاهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. وقال رضي الله عن آداب lidah. Maka lidah ini yaitu dijadikan bagimu ini lidah ilat mumpung karena membanyakkan dengan dia akan zikrullah ta'ala. Jadi mulut yang dijadikan oleh Allah ini hikmatnya digunakan memuji lawan berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi mengkada memuji berdoa, mengkada berdoa memuji. Dan banyak, jangan sedikit. Mudah-mudahan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan berkat guru-guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semua kepada hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cita-cita kita, tidak ada keinginan kita selain kita dimasukkan ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan langkah pertama untuk sampai kepada Allah Ta'ala, usahanya, ikhtiarnya, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Tersebut di dalam kitab-kitab suluk bahwasanya untuk sampai kepada Allah Ta'ala macam-macam memang wiritan dan zikir yang dibaca. Maka dari wiritan-wiritan dan zikir itu sholawatlah jalan paling cepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita galakkan sholawat
pribadi kita masing-masing. Baca salawat setiap hari, sallallahu ala Muhammad, itu paling kada. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Berapa? Ya, setidak-tidaknya 1000. Bisa lebih. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan itu dilakukan kalau bisa beristilah. Duduk menghadap kiblat, berzikir kepada Allah dan mendoakan Rasulullah. Jadi di dalam sallallahu zikir kepada Allah. Ala Muhammad itu mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salawat itu hakikatnya berzikir juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan afdalul qurbat, afdalul adhkar, paling bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah buat orang awam adalah banyak-banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tuki bima samakallah Raisha Azkiya binta Hanafi. Ini mudah-mudahan coba kita model program susun, dan mudah-mudahan pengajian kita berlanjut dan berlanjut keterangannya sampai kepada tahap akhir untuk berusaha mendapatkan sampai ke istana dan ke hadrat. Mau muda mau tua, kalau memang rezekinya kada kalai. Kalau kada rezekinya memang kada kala dipaksakan. Rezeki itu sudah bertulis. Jadi kalau ini hendak dapat ilmu, pastinya mendapat. Kalau ini memang kada dapat ilmu, pastinya kada mendapat. Nah, jadi langkah pertama, muntung kita ini bajikir. Bapandar lawan Allah. Memohon Rasulullah ditambahi rahmat. Itu aja utak kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Yang dipandiri ini Allah memintakan lawan sidin agar rahmat itu turun bertambah-tambah kepada Rasulullah. Itu jangan dipinta. Jadi hati kita, utak kita dipaksakan sedikit dengan bantuan muntung untuk menghadapi beparak lawan Tuhan. Itu. Jadi utak kita, hati kita dikarasi. Hati ini lawan utak ini bahannya liar. Jak orang Banjar tuh lanjar. Lanjar. Stok kemari. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Sembahyang di masjid, hatinya di mana? Di kunjungan. Kan ya Allah saking liarnya tah. Ngaran jadi liar, lanjar. Mulai Allahu Akbar. Ngaran menyiapkan pengunjungan hayalan. Pas sujud melihat haruan singgonolan pulang di bawah. Makin nyai, hati berdadas sembahyang. Utak lawan hati ini kada menghadapi Tuhan. Kita orang awam nih. Nah, coba program, ada usaha, ada perjuangan. Aku bajikir mengarasi utakku. Aku bajikir mengarasi hatiku. Nang hati dan utakku ni liar, lawan lanjar, kasih to kamari. Semua salawat, semua isinya memadahkan. Rasulullah itu dapat rahmat dan kelebihan dari Allah. Isinya semua baik
cerita, syair, puisi, kasidah, semua memadahkan Rasulullah itu dapat rahmat dan kelebihan itu dari Allah. Allah yang memberi lawan sidin tambahan rahmat dan tambahan kelebihan. Itu isinya. Ahli-ahli syair memperlihatkan dan memuji tentang hal itu. Nah, jadi dalilnya di Quran cukup aja, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Aku dah bertaan babila kita membacanya babila. Dan Qur'annya itu membacanya babila menggunakan muntung sebelum setrok dan sebelum bisu. Kan ada nang muntung ni berot. Kalau lagi dah bacaan. Asal nang kaya ini jangan aja bacaan pang sudah nang berot. Berot ya, berot. Tasbih biar manusia gini bingung apa dibaca sidin saja. Zikir kepada Allah. Ini dimuntung. Memuji dan berdoa. Memuji dan berdoa. Lalu bacaannya bagus, zikirnya. Di antaranya orang awam ini kita zikir salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju Allah itu dua. Jalan. Ada jalan tauhidul af'al. Tauhidul af'al itu mengesahkan hati kita bahwa semua yang ada ini gawian Tuhan. Semua. Mau alam, langit, bumi, matahari, bintang, dan lain sebagainya bertaan gawian Tuhan. Ini jalan pertama untuk menyampaikan kepada Allah. Yaitu memandang, ini nah, hambal, kada bangaran hambal lagi. Mikrofon, kada bangaran mikrofon lagi. Meja, kada bangaran meja lagi. Ini pokoknya ulahan Tuhan. Ngarannya apa? Nah, setelah ini ulahan Tuhan, ini ulahan Tuhan, ini ulahan Tuhan, semua ulahan Tuhan. Berarti ulahan Tuhan. Berarti berapa ekong yang begawi tak? Seekong lah. Yang begawi itu seekong lah. Jadi melihat mikrofon ulahan Tuhan, melihat meja ulahan Tuhan, melihat hambal ulahan Tuhan, melihat manusia ulahan Tuhan, melihat binatang ulahan Tuhan, melihat langit, bumi, matahari, bintang dan sebagainya, semua ulahan Allah. Nah, kalau itu nang begawi berapa ekong? Seekong. Wahidun. Nang begawi ini seekong aja. Kada nang kawannya begawi kecuali seekong itu. Arti begawi di sini maulahakan. Sebelum takbir, Allahu Akbar. Nyata dah gawian nang seekong itu. Lain pada nang seekong itu kada kawa menggawiakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata dah. Kada dah kawa lagi dah berpikir panjang, nyata. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nyata dah. Gawian nang seekong itu. Nah, kalau siang, malam, pagi, sore, selalu yang dipandang gawian sidin. Gawian sidin. Gawian sidin. Itu aja dulu. Nah, ini ngarannya lorong tauhidul af'al. Orang dekat kepada Allah dengan jalan memandang semua yang ada ini af'al Allah. Tentunya syariat jangan mereng. Kalau melihat paha beginian.
ini ulahan tuh. Melihat ulang susu lebihnya. Ini ulahan tuh. Bulik mandi wajib. Syariat mereng luput kada kawa masuk ke hakikat. Jadi lorongnya waktul buyut min abwabiha. Lorong hakikat pintunya syariat. Jadi masuknya lewat syariat yang bujur untuk memandang itu hakikat. Artinya mata ini beli lihat kenang bagus, telinga berdengar kenang bagus. Amun nyenang mata melihat tempaha beginian ini ngarannya memasuki hakikat lain jalan lawang. Mun masuk tuh lain jalan lawang, nah pangarannya maling. Yang lah orang tuh masuk lain jalan lawang maling, ngarannya mah jalan atap rumah maling. Jalan longkang. Wa'tul buyut min abwabiha. Paham dulu tak? Kita ya begamatan mengelola hati kita, menyusun hati kita. Mari semua jamaah kita semenyaan berdoa, mudahan sebertaan kita keluarga sampai bertaan kepada Allah Taala. Dimasukkan ke dalam hadrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Amin. 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 Nah, jadi memandang apa aja ulahan sidin. Nah, lebih-lebih pandanglah yang ajaib-ajaib. Yang ajaib-ajaib. Yang kita bingung. Yang nyata-nyata menunjukkan gawian sidin. Nyata benar gawian sidin. Nang dibahas nih gawian sidin. Itu aja dulu. Jangan pernah dulu membahas gawian makhluk. Jangan pernah ikut bicara tentang makhluk. Nih orang lagi suluk. Nih orang lagi jalan menuju Allah. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Oleh karena itu dia harus jangan banyak bergaul. Jangan banyak ngurusin makhluk. Jangan banyak mikirin makhluk. Karena kalau mikirin makhluk gimana mau fokus sama Allah? Rasulullah yakhlu bighari hira. Yakhlu bighari hira. Hingga ayat turun Iqra bismi rabbik. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Iqra ya Muhammad. Ma ana biqari. Rasulullah berkhalwat di dalam gua Hira. Beliau datang Jibril alaihi salam, "Iqra ya Muhammad." Baca olehmu hai Muhammad. Beliau udah mantap, ma ana biqari. Aku kada diisi gawian membaca. Karena memang udah semua yang menggawi itu sikum, enggak ada dua, enggak ada tiga. Iqra ya Muhammad, ma ana biqari. Aku kada diisi gawian membaca. Kada bisa aku. Nang bisa tu kada aku. Nang bisa tu kada aku. Iqra ya Muhammad, baca. Ma ana biqari. Aku kada bisa membaca. Iqra bismi rabbik. Baca, minta tolong sama Tuhanmu. Oke kalau minta tolong sama Tuhan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan seterusnya. Annamal insan malam yani. Al-murad bil insan huna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu, ini jalan menuju Allah. Lorongnya memandang af'al Allah, memandang gawian Allah. Ada jalan kedua, yaitu memandang nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tadi yang pertama tadi kan af'al, gawian.
ngaran gawian Allah itu ngarannya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan sederhananya semua yang ada, semua langit, bumi, matahari, bintang, semua namanya nur Muhammad. Tadi kan gawian Allah, ini gawian Allah ngarannya apa? Nah, apabila dua jalan ini nang mana nang paling afdal, nang mana paling hebat, Sahibul Burdah menjawab, wa kulluhum min rasulillahi muntamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami wa waqifuna ladaihi inda haddihimi. Semua para nabi, para rasul, waqifuna, semua mundur di belakangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Isra Mi'raj, Jibril mengisyarat, engkau hai kekasih Allah yang jadi imam. Ketika Al-Quran bercerita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kita sebaik-baik umat, pertanda Rasul sebaik-baik nabi, sebaik-baik Rasul. Nggak diizinkan orang sebelum Rasulullah dan umatnya masuk ke dalam surga. Kenapa? Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Yang nurnya inilah awal segala sesuatu. Yang bahan bakunya inilah menjadi langit, menjadi bumi, menjadi matahari, menjadi bintang, menjadi bulan. Bahkan bahan baku inilah yang menjadi batang tubuh seluruh manusia. Aslul asya. Nah, nang dipandang mana? Ujar ulama-ulama jalan kedua. Apabila memandang kepada jalan pertama, yaitu memandang gawian Tuhan, ada jalannya. Itu zikirnya la ilaha illallah. Apabila jalan kedua, zikirnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa semua alam semesta ini, semua langit, bumi, matahari, burung, bintang dan lain sebagainya adalah asalnya, bahan bakunya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tadi syair terucap, Burdah pun berkata, sinkron sama pendapat. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai Sayyidku, pemimpinku, wahai Rasulullah, khudh biyadi, tuntun ulun. Pianlah yang menuntun ulun menuju Allah. Pianlah yang sebab menyampaikan ulun kepada Allah. Tanpa pian, ulun nggak bisa mengenal Allah. Ulun lihat daun bergerak, baru kenal ada yang menggerakkan. Ulun lihat matahari bersinar, baru tahu ada yang menciptakan matahari. Dan itu, matahari dan daun adalah nurnya engkau ya Rasulullah. Ulun tahu Allah karena nur engkau ada. Ulun tahu Allah karena nur engkau nyata. Ulun tahu Allah karena nurnya sampian. Khudh biyadi, tuntun ulun menuju Allah. Ma min siwaka wala anwi ala ahadi. Ulun kadada pegangan selain pian. Ulun kadada pingkutan selain pian. Kemana aja mata ulun memandang, sampianlah yang menuduhkan adanya Allah. Sampianlah yang menuduhkan kuasanya Allah. Sampianlah yang menuduhkan kebesaran Allah. Tanpa sampian, ulun kada kenal Allah. Seandainya sampian kada dijadikan, semua makhluk nggak kenal Allah. Maka dengan dijadikannya sampian, semua makhluk kenal dengan Allah. Langit dijadikan, bumi dijadikan, matahari dijadikan, bintang dijadikan, ikan dijadikan, air dijadikan. Semua asluhu nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan
kita tahu diri bahwa tidak ada yang menyampaikan kita kepada Allah kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'ani siwaka wa la ali ala ahadi fa anta cahaya petunjuk. Kami bisa kenal Allah karena Sang Dia. Kami bisa mengetahui Allah itu Tuhan kami karena Sang Dia. Karena inilah hebatnya Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak ay ma dzukirtu illa dzukirta ma'i. Tidak disebut aku kecuali engkau hai kekasihku disebut juga. Aku angkat kata Allah namamu, ku besarkan namamu, ku agungkan namamu. Ku besar-besarkan, ku mulia-muliakan dengan cara apa? Tidak akan disebut aku kecuali engkau pun harus disebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir, kalimat tauhid, azan itu juga, 2 kalimat syahadat itu juga. Sampai tertulis cerita Nabi Adam ini bingung. Ya Allah, siapa Muhammad yang ada namanya di samping nama engkau? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah Allah langsung Muhammad. Padahal ulun tahu Nabi Adam di surga ini tidak ada makhluk selain ulun. Tidak ada yang pian ciptakan selain ulun. Ulun tanya siapa dia? Hai Adam, kamu harus tahu. Laulahu ma khalaqtul aflak wala khalaqtuka. Seandainya kadada orang itu, alam gak mungkin ada. Bahkan engkau sendiri takkan kujadikan. Bahan bakumu, bahan baku alam semesta. Semua itulah aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan itu, siapa yang berani menjadikan Rasulullah sejajar dengan kedudukannya dia? Pasti seorang yang menyadari sesadar-sadarnya bahwa Rasulullah lah yang menyampaikan kepada Allah, berarti ini imam, kita makmum. Beliau di muka, kita di belakang. Beliau yang menyampaikan kepada Allah, walaupun salat zuhurnya tetap 4 rakaat, walaupun salat asarnya 4 rakaat, sama nyembah Allah, tapi ada imam, ada makmum. Ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Imam yang mimpin, makmum yang dipimpin. Walau nuju semua kepada Allah, tapi syaratnya ya udah jelas nyata. Imam harus di muka, makmum di belakang. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini hebatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, jadi kalau mau tanya yang mana 2 jalan tadi, maka pandanglah Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang memandang Nur Rasulullah kenal sama Allah subhanahu. Tidak mungkin ya. Sampai Allah bilang Allahu Akbar. Sampai Allah ngomong Allahu Akbar. Apa? Orang yang mengingat kekasihku sama mengingat aku. Orang yang memandang kekasihku sama memandang aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amalan yang dibolehkan mendoakan makhluk kecuali mendoakan Rasulullah di dalam sholat. Coba lihat, coba sederhananya. Kita nggak disuruh kan, malah diwajibkan kecuali Allahumma sholli ala sayyidina. Nah jadi mari salawat jangan dilapas. Hati kita maitihi itu aja, nah itu aja, jangan ke lain itu aja. Cuma ya tadi marumah jangan tapi berjalan, nyamun sudah berjalan mereng kopiah. Apalagi mandi di batang, waduh. Nah, ya acil dia pulang. Acil ini tapi dada juga pulang mandi. Si kita ini mah lawas gua mandi beristilah makana. Ya Allah, lawan cawat-cawat aja. Muha kada tahu. Mandi di batang makana. Jakat menggonong. Itu sudah waktul buyut min abwabiha, enggak betul.
Oleh karena itu mutabaah Rasulullah adalah harus. Mau kada mau. Udah boleh. Menanak mitihi Rasulullah, kenapa kelakuan Rasul? Menanak mitihi Nabi, kenapa kayak kelakuan Nabi? Munya kada nuruti sidin, datang di mana? Sampai ke sidin. Nah ini yang pertama. Mari kita galakakan salawat. Salawat lah lain salawat. Lakian minian salawat. Zikir salawat. Karena salawat itu hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, untuk sampai kepada Allah Ta'ala, selain zikir tadi, hati kita berusaha hanya mengikihi, nah mengikihi kalimat aku, mengikihi nur Nabi Muhammad itu aja. Jadi nang mana nang jahat-jahat yang dicengangi dulu, dan ditihi. Apabila ketujuh memandang aib orang, menyebut-nyebut aib orang, apabila ketujuh maitihi kekurangan orang, menyambet-nyambet kekurangan orang, itulah pemantang orang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Sayyidi Hasan Al-Madani ngomong, Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allah marham ummati Sayyidina, Allah mastur ummati Sayyidina Muhammad, Allah majbur ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Jadi mudahan sampai bertahan kita. Ulunlah doakan dulu. Jadi kita baik. Maka orang sampai lawan Tuhan tuh ngaranggin sampai ampe uyuh. Nyola sampai. Tian nih, bulik mulai sini menuju rumah di jalan sampai ini nakam. Mun masih di jalan lagi, ngaran gini di jalan, banyak halangan, banyak akobat, banyak kerintangan yang dihadapi. Ya kenapa? Ya di jalan, pang sampai, waduh. Ya kah? Yang sudah sampai nyaran belum sampai. Jadi mun orang tuh masih pusang berarti belum. Nah itu aja tak. Siapa pemusangan maka orang itu begaduh musang. Jangan. Nah jadi mbah mitihi nang kada bagus ada orang misalnya napa-napakah nanang lalu aja tuh ini tahu lah nyawa aja tahu kada apa gerang nyawa ini kada tahu jual nih apa gerang ya kada nyawa awasnya mengisahkan ke lain aja apa gerang tapi rahasia lah aja awasnya mengisahkan ke lain nggak tahu lah yang jadi buku tiang terus itu tak ada longor tapi nyawa jangan berkuya-kuya lah aja ini pulang berkuya ke lain. Ini tahu lah ya. Tapi ini jangan berkuya-kuya lah. Ini rahasia awasnya. Mungkin dipadai orang semalam jangan berkuya-kuya. Bertiga deh. Berarti berempat, berlima, berenam pas sekampungan. Gara-gara jangan berkuya-kuya aja. Itu ngarannya tak kuya-kuya. Kadang jangan berkuya-kuya lagi. Tak kuya-kuya bujur. Ayo tahu lah jadinya tuh betapi kemana aja saruan betapi nya tahu lainnya kadangnya nang model berpakaian nang busana muslim panginya betapi kisto kemar itu baju koko buku pia putih kadangnya nang model tuan guru pang tahu lainnya berburut. Nah orang itu nggak mungkin sampai ke hadrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muntungnya itu suka nyambati orang berarti utaknya suka mandang aib orang. Kalau aib insya Allah nggak akan sampai-sampai. Supaya sampai tutup aib orang. Tutupi, jangan dipandang-pandang aib orang. Kayak apakah jahatnya orang, jangan dikuyak-kuyak. Menguyak aib, maka bujur-bujur aib. Kada boleh. Dibah ngarannya, kada bujur ngarannya fitnah. Ini ada sebagian perlu diketahui oleh jamaah. Tentang keadaan parkiran kita pengajian. Ulun kan sudah bertender lawan pian dan lawan petugas. Ulun, petugas, pian, kita semua satu. Ulun, petugas, pian, semua satu.
Artinya ulun sama petugas sama pian kita berkerubut untuk maulah majelis ini cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pertama memang tujuannya yang pertama-tama dulu kayak apa caranya? Majelis kita ini kadang mengganggu lawan kurang. Kadang mengganggu. Hingga terlahirlah pemikiran menyamanakan pian, ma'amanakan pian. Memang secara johir nyaman lawan aman itu kayak kada kelihatan, tapi dengan bertolak pikiran kepada jangan mengganggu orang, jangan menghalangi orang, maka apapun kita lakukan asal orang jangan terganggu, asal orang jangan merasa kada nyaman. Kayak apa, walau seorang mengalih, walau seorang beruyuh. Nah, sebenarnya jakanya puluhan parkiran telah anak mandak parkir di muka masjid tuh susun, di muka jalan tuh susun, gampang. Tapi orang lewat kayak apa? Atau sap nih banyak misalnya bukahakan ke jalanan, tutup jalan, tapi orang jalan kayak apa? Kasihan, apalagi nah hendak betianan melahirkan. Ayo, lewat beambulan melihat orang ke pengajian, udah bulik lah. Maka saya melahirkan di kuburan muslimin situ. Kita bertitik, bertolak titik, oleh ulun bengalih, petugas bengalih. Muka ada petugas malih, semenyaan bengalih. Memang uyuh lapah. Tapi kita indah mengganggu orang, itu bang pedomannya. Indah menyakiti orang, indah menghalang-halangi orang. Nah, justru itu sudah banyak sedikit dan dipraktikkan. Bila ada kebakaran, bulikan, pas bulikan tutup lu jalur nang keluar supaya orang nang pemadam kawa dulu bakaliaran. Kan indah ganggu orang, jakanya kang keluarakan jam-jam seorang bulik, ya kalau keluaran jamaah jajal di jalanan. Pokoknya habis full bertahan kendaraan non mobil bitika kemana berjalan. Kalau ada mobil karamat nah jalan di atas semua. Kasian inya lebih penting dari kita bulik biasa aja inyanya saapi majahi ape. Kasian inya. Ngong ya umah nangan untuk kuntal kasian no melihat jemaah betuyok hendak berbulik ya sudah api parah dihaga. Nah, jadi kita utamakan itu dasar pedoman. Karena itu ada sedikit perubahan-perubahan yang dialami, yang pian mungkin terkajut-kajut juga datang pemudaan malam minggu ini. Kenapa diarahkan ke sini, kenapa diarahkan ke sana? Itu semenyaan kada hendak mengalihkan orang. Pian melihat seorang anak yang dari belakang sini parkir nah. Pian melihat seorang anak timbang memarkir kan menuju masjid bertaan nah. Seandainya parkiran itu dituyukakan jalan muka sini, tebundung lawan jamaah. Emunnya kawa, tekang tetap tekang. Kada apa-apa, ulun lah pian tegana, nang berjalan tegana, nang berkendaraan tegana. Nah, karsing kawaan gerakan, kada apa-apa. Cuma busiah orang kampung nah hendak betianan tadi melahirkan kayak penya. Mun kita tekang bapak, kita juga ya Allah. Nambah jalan ke singgerakan, nambah kendaraan ke singgerakan. Hei, ajan dari aja nih. Biarlah kita juga ada bapak, tapi orang lewat kesian. Orang kayak apa? Nah ini pedoman prinsip kita bahwa kita kada hendak mengganggu orang, misalnya kita kada hendak mengalihi orang. Nah dari karena itu nilun membacakanlah satu apa nih? Ahlinya nutrisi kehamilan dan menyusui. Anunya kertasnya lah. Bawa ketawa aja loh. Kita supaya ulun pian. Jadi kan ada orang guru kawa empat jadi petugas pengajian. Jadi jamaah sama aja jadi petugas juga. Apa belainnya? Kita sama ulun petugas pian sama satu. Mbah, mun petugas menyusunkan pian mucil, kada arti juga. Pian hendak diatur petugasnya kasih turunan kawa juga. Pian non petugas turunan ulunnya kasih tangan kawa juga. Jadi kan jadi satu bertahan.
Artinya sama kita niat yang jadi ulun, yang jadi petugas, yang jadi tiang satu apa? Timbulkan syariatnya Rasulullah SAW. Kita jadi khaddamnya Rasulullah semua. Jadi pembantunya Rasulullah SAW. Semua nggak ada beda, nggak ada beda. Jadi jalan ada Allah nih, nah ini masih gitu lah. Ada Allah di muka situ lawang lah, masuk ke jalan belakang nih, nang aspal nang hanyar nih, lewat sini. Nah itu ujar ditutup untuk jalur kendaraan jamaah. Jadi jamaah kalau kawan jangan masuk di situ karena mau masuk ke dundungan jamaah nang tujuh musik. Mbak kayak apa? Dan dulu mengarang lain karangan ulun Muhammad Muhammad dulu nah. Jalur untuk jamaah jalan kaki kecuali tasmiyah. Nah, kepada nang bertasmiyah itu anaknya dimukapai manang nih. Anak di tasmiyah nih bermobil datang, berkendaraan datang kepada haja ulun hendak bertasmiyah. Artinya anak ulun nih, kayaknya ulun bang. Nah, masuk dia jalan situ. Karena andakan wadahnya di muka ini. Muka peimaman ini ada rumah nang disiapakan sagan untuk orang yang hendak membawa anaknya bertasmiyah. Asal di rumah mama ulun situ kejauhan kasihan kalau hujan gerimis ada nih diparakakan kebetulan ada rumah muka sini menampung alhamdulillah bantuan sidin dah membantu juga petugas juga ngarannya nih tak ya lah nah jadi bubuhan nang bertasmiyah masuk akan ya kan masuk akan aja ke dalam mana ke jalan sini nah masuk bilangnya set bepadah bujur-bujur ulun anak membawa anak bekasnya masuk akannya tak atau kendaraan masuk akannya tak ulun anak manasnya anak lagi bubuhannya kalau dia anaknya ini petugas dipilih si anak teliti juga biar sekalinya kada aja ulun anak bekasnya kan ulunnya anak juga aja itunya kada depan lahir kada dari abah. Nah jamaah dari arah pasar lama yang lewat muka masjid akan diarahkan terus. Jadi nang dari pasar lama entah dari mana pokoknya dari situ menuju itu diarahkan lewati masjid. Arahnya bisa satu ke Semit, tahu kalau sekolahan Semit lah. Semit itu diadakan wadah parkiran dan itu petugas bujur juga nang begawi dan di jar halaman sekda di muka itu diandaki juga parkir. Nah bila ke situ sudah mulai dibak arahan kedua lewati kuburan muslimin. Masuk ke kuburan ini, jalan kuburan nih. Dan kan kalau Semet terus lah, jadi menyebut arus, gak boleh ke sini berjalan, sama aja jauhnya juga. Nah, atau putar, sudah jadi buhannya, jadi petugas belok pak, belok akan ke kuburan. Nah, karena itu disambut bertaan oleh bubuhan petugas. Jadi petugas di situ belapan misalnya, ya Allah malam ini misalnya timbul 10 berarti bukan kuburan gue kok ngeluar. Bang kuburan tuh berdua keluar. Nah, jadi ini diarahkannya putarnya dari situ semua masuknya ke belakang sini. Semua. Jadi kada perlu ragu pian kada perlu takutan di mana pian parkir, pokoknya masuk ke sini bertahan. Nah, masuk ke sini bertahan artinya ke belakang masjid nih atau parkiran yang di biasa pian. Tapi jalannya jalan situ. Kenapa? Ada jalan sini guru jatuh tadi indah terdundung tadi kan. Karena orang parkiran ke belakang tuh berjalan batis semenyan menuju masjid. Pian datang dari sini mahangkop jadinya mentekang kita aja bus ya. Orang anak ke dalam ke mobil atau apakah. Pokoknya kita indah nganduran habis saya. Ada anak itu aja pijakan kita. Walaupun kita beuyuh sedikit. Walaupun belapah sedikit ke apa. Yang penting kita kada hendak mengalihi mengganggu orang itu aja pedoman. Aku nih sudah dari dulu ngomong mek di atas meja kuna.
amunnya ada yang merasa terganggu, jangan dihidupi, kesian orang. Tapi jar bebuhan masyarakat, hidupi aja, ya kada apa-apa. Aku sendiri menakuni mun terganggu, aku jangan. Kalau asik bersair ke apakah terganggu misalnya, maklumlah manusia kan lain-lain. Kita harus bekalah agar supaya jangan ganggu orang. Habis, kada nak ganggu orang. Bujuan. Aku ini orangnya kedua nih, bakal lagi bila orang telah mengalahi aku pasti buka. Bapakku melawan. Mumulan melawan. Nek buka, nyata selamat. Nah, yalah. Nah itu tadi dari arah nang pasar lama nih. Itu bisa jadinya benang di muka kuburan itu kena. Ingat terus Pak. Belok Pak, ini harus bore ini dipendar sedikit nih. Terus Pak, belok Pak, terus Pak. Pas sekarang, terus belok. Lo abut aja, kasihan petugas. Kemana aku? Disini. Jemaah dari orang Sungai Jinang dan sekitarnya parkirnya di daerah Semit itu tadi. Nah, dari sana topian parkirakan jadi Semit atau di Sekda tadi situ. Kecuali mungkin akan hibak apa mungkin Pak Bakcan atau Panglima Batur yang ngatur sih. Cuma sehingga jalan kaki nah. Jadi bagus tuh karena lo warung berdiri-diri aja di situ karena di peta nah. Nyaman tuh teh, kopi, wadah, payo, bujuran berberkat tikam bujur. Insya Allah kurang nang berjalan dari Semitunya belum ya lagi giginya 1,5 jam ya lagi maghrib duduk inya di warung berokok. Nah, apalagi TV andak pulang maginnya kada sama sigit lagi. Tapi payo yang penting menuntut ilmu. Masya Allah. Nah itu untuk kendaraan tidak ada lagi parkir di halaman masjid. Nah. Siapapun lah, jadi diusahakan. Kenapa kami berusaha untuk mengutamakan jamaah supaya kita kada meluak jamaah ini. Ya banyak jemaahnya kada kah cuma segan jemaah bisa. Cuma ada memang parkir mobil. Kalau kendaraan di dalam situ tinggal. Pokoknya yang itu tadi kan sudah wadahnya. Terus adapun orang cacat pengarannya nih. Cacat nang ada stroke, batisnya kada kau berdiri, nang kendaraan yang jakasian ban 3. Jadi inya ini razia selamat terus. Mbah bertulis di muka razia kendaraan roda 2 aja lewatnya 3. Nah, razia roda 4 lepas jiwanya. Nah itu parkirnya bubuhan pian nang cacat bagi laki-laki. Ambon ada. Itu di muka peimaman. Kada jauh kasihan berjalan. Parkirakan ya nang cacat, nang seperok apa tuh. Ini di muka peimam bisa karena betakun non petugas. Aku ini di mana ya. Nah petugas pulang dilayani kan. Ini sama-sama ini petugas sama aja nang datang nih juga khaddamnya Rasulullah juga nang petugas khaddamnya Rasulullah juga sama habis papuan di situ Pak. Masuk. Ya. Ada nang kasihan ya sembahyang aja kursi roda kan. Hendak sembahyang di masjid nih 4 maghrib, 4 isya, 4 hajat, 4 kesian nah. Jadi mereka itu nang lalakian itu diandak. Nah tahu bebinian adakah ada? Nah bilanya ada bebinian yang cacat dan sejenis stroke, tanya aja sama petugas. Masuknya jalan belakang itu mungkin. Jalan nang parkir mobil Pak. Aku kena kawat tapi bujur-bujur bebinian nih. Awas jika mendustai. Aku bilanya ada nang mendustai pokoknya. Ini bebinian nih paling kecil. Di lain. Sini dedak. Dan kepada jamaah nang parkir di belakang. Ini kebetulan kalau hendak menuju masjid itu alhamdulillah masjid sudah membongkarakan lawang jalan hingga sana. Jadi jalan sini kawa masuk yang kebetulan banyak sudah di sini misalnya kada kawa lagi lewat
Nah, jalan situ bisa petugas marahakan terus, jalan luar masjid ada dinding tuh, terus ada jebolan lawang terus sejak masuknya ke belakang masjid sini. Han, semenyaan itu kalau kada memikirkan pian memikirkan juga. Memikirkannya paling kada bujur nih, Han kada nang tahu protes saja nih. Aku dijauh mana berjalan ya. Jamaah coba pendel kayak itulah jadi dia petugas kada kawa kami jauh di jalannya rumah sama aja kadusah bahan kayak ini habis pikir sudah tahu lagi kamu bermalaman malima 4 malam mikir akan ini ya rapat siang malam rapat aja terus minumannya kada kopi sehari rapat semenyaan itu dia mungkin masih lagi punya kekurangan. Dan akan diadakan itu karena di situ atau di situ ada jalur bebuka kaitan bebuka akan sampaknya sampak jadi dibukakan petugas karena istilah jalur supaya nang dari muka ini kau masuk ke itu so higa-higanya ini dan itu sandal kan nang segan orang mana tak situ ya juga karena tuh dibukakan sedikit supaya kau jalur tuh masuk nang datang dari muka sini masuk kau ke belakang tapi ada jalurnya nang dibuka kan selama ini full lawan sajadah sak bertahan jadi aturakan begamat. Nah, nang di situ jangan diandaki sembahyang. Mengtawa kenapa bukan memagat sap bukan apa? Karena ini sagan jalur gitu aja. Dan jalur. Amun pian andaki sembahyang di situ pasenan datang ke dudih. Melihat ada orang sembahyang pehigaan itu kan lalu kada kawal lagi ke belakang. Nah, ini supaya ke belakang tuh nyaman gitu nah. Masya Allah. Kita nang kayak ini pun masih merasa kurang. Jadi, paham tolah. Jadi begamatan aja pian pokoknya yakinakan dulu bahwa satu kita ulun petugas pian satu. Kada. Insya Allah kita pian awas masuk surga mengkadan dolai kami. Kalau pian nak masuk hadang lo je pian. Aku ni jadi masuk surga karena mengaji. Maka pengajiannya ada petugas. Aku mencari petugas dulu. Nah. Kami pun punya masuk juga, insya Allah membawa pian juga. Jadi kita mau kumpul dulu hanya masukkan. Biar aja beda dari kawai. Lebuhan pian ni kata 37 juga nang bebinian nang beda dari itu kan 37. Nah, kata 37 juga. Sedikit lah. Satu kelompok aja kita, jadi sama-sama. Kena ada wayahnya nang ulun bayar. Tang tuntong pengajian, pacul bulang, pacul gamis, pacul tapih, pacul baju nih, sisa kaos, kapok, cawat. Turun ngena sut, turun kemana kah? Oh turun, lihat ini kada melihat kada awak, lihat oke ini sambil berokok kena, kacamata hirang, bungolnya jurang itu, malam kacamata hitam. Iyalah. Nah, kok supaya diketahui aja pamuan. Jadi kalau ada yang cacat tapi nang diistimewakan memang khusus baginya kata kawa. Itu darurat sudah. Kita rela lambat sedikit pengajian nampehnya. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama saling membantu. Yang jelas pijakan kita kada hendak mengganggu orang. Kita kada hendak mengganggu lalu lintas. Kita kada hendak mengganggu jalan umum. Jalan orang, tapi kita membijakinya supaya orang jalan kita jalan, orang nyaman kita nyaman, supaya sama-sama jangan sampai keadaan majelis kita ini model kayak kayak paiyanya. Nah, kadang kita bakal kalah aja. Artinya mana bagusnya aja, mana baiknya aja tak, mana bagusnya, mana baiknya. Alhamdulillah tak. Minta rela, minta ampun dunia akhirat ulun dan petugas yang jelas banyak salah, banyak kekurangan. Dan pian-pian tu insya-Allah ngaran pian datang paksa diaturakan, dinyamanakan, dilancarkan. Cuma kayak ini pang keadaan kami, jakanya kawa ulun sebutin aja minta lontuan mau umat karata. Tahu lah mau umat melebari adalah efek itu aja.
Begonol kalau gambar kan. Nah, jakannya ulam nih di bari pian kelebihan. Jadi nang masjid ini tanahnya ulun urak gitu. Begonol. Batu pada parkir jalan masuk ulun umat nih. Gak efek aja kawa urak. Ya urak. Nah, di gym. Mudahan, minta rela, minta ampun itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan kita jangan kada lupa lagi bersalawat kepada Rasulullah SAW dan menjaga menteng daripada menyambati orang, hati daripada mengingat-ingat akan kejahatan orang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita berkat Rasulullah SAW agar kita selamat dunia dan akhirat. Afdalul